Kembali lagi bersama saya Yohana Maria dari Meja Siar Pers Warisan Budaya Nusantara. Pemirsa, saya sedang berada di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita meliput langsung di lapangan ya, dinamika antara masyarakat menyampaikan aspirasi dan catatan-catatan mereka kepada pihak pemerintah tingkat terbawah desa. Kelompok masyarakat juga mengajukan untuk dilakukan revisi atau pengkajian ulang terkait data survei penerima BLT dana desa. Dari ratusan kakak saat ini di desa ini memang di data sementara ini sudah divalidasi dan finalisasi sekitar 13 kakak ya berhak menerima. Masih ada 40-an lebih kakak yang di luar dari penerima BLT dan BSD dan lain-lain. Kita ikuti perkembangan selanjutnya seperti apa oleh kebijakan daerah Kabupaten Ngada, Bupati Dr. Randos Paulus Soliboa. Jelek, sangat jelek. Di desa Ulu Belu ini yang satu nama. Orangnya survei paling hebat. Ada apa ini? Orang yang saya tidak kenal, tidak saya catat. Orang yang saya kenal, saya catat. Dalam ada kakak yang satu keturunan 10 kok kakak dapat semua. Tidak yang anak, saudarinya, bapaknya, ejanya, semua dapat. Lalu bagaimana daripada yang lain? Hebat betul orang yang catat. Yang ketiga, minta maaf Bapak Sekretaris Desa. Kok bisa umum bilang data semua ini datang dari atas? Siapa yang catat? Hebat betul Bapak Presiden bisa mengenal desa Ulu Belu ini. Hebat betul. Ada anak rokok dari sana. Bukan balik. Penipu. Hanya meluput diri. Hanya mencari keluarga sendiri. Lalu pada yang lain apa? Saya minta maaf. Nanti ibu mereka ngomong saya dengar. Bapak mama semua tadi ngomong kami dengar. Kami waktu dibuang-buang data sini hanya untuk demi orang lain terima. Kami dulu kita begini kami rugi tidak. Kami tetap aja kami makan siap kami kata siapa sama. Tentang kakak. Kalau bilang sudah terkafir di angka 13 kakak, kami belum setuju di sini. Karena masih ada kakak yang secara perumahannya itu sama sekali tidak layak. Terus masih ada kakak juga yang nebeng, tidak punya babi, tidak punya ayam, tapi namanya tidak dimunculkan di sini. Itu kami butuh waktu untuk validasi lagi data itu. Yang ketiga, coba Mama Rizal bisa jelaskan. ya kalau memang minta kan memunculkan nama-nama di sini kan memunculkan. Yang artinya yang masih DP, yang sekarang ada bangun Itu atas nama Bapak Thomas Rue. Itu dia nebeng di rumah Bapak Numeris Koko tentang kakak yang sudah menikah tapi belum memiliki kartu keluarga. Apakah ini punya kewenangan dari aparat desa untuk memberi kartu domisili atas nama kakak ini? Ini kakak tidak terkafir, tapi ada kakak yang belum menikah tapi sudah memiliki kartu keluarga. Mana yang sudah pasti ini? Yang belum menikah tapi memiliki kartu keluarga atau yang sudah menikah yang belum memiliki kartu keluarga? Rumit sekali dengan kriteria yang diberikan itu. Sangat sehat dengan edaran yang diedarkan oleh Bapak Bupati. Ini adalah membuat aparat desa dilema. Maju kena, mundur kena. Ketika kriteria itu tetap dipakai, sesama saya ini pasti tidak akan dapat. Dan mungkin dalam perjalanan istilah teguk harisi nuresi misalnya dari lantai kasar dia naikkan ke jangan biar kira sampai ke keramik tahu minus ke ini karena pasti lebih baik kolon kriteria 14 kriteria dan 3 kriteria tambahan itu tuh mobile kolon kena yang membuat dilema untuk aparat desa ialah saya yakin dan percaya bahwa yang tidak terkafir atau yang tidak menjadi penerima dana desa karena dampak COVID di tahun 2020 mereka ini adalah orang pertama yang menjadi melawan atau ulu waktu di saat ada pembangunan dilakukan
di desa nanti. Semua ini dari berbagai cerita itu sudah masuk. Selain yang 14 yang dikirim oleh edaran Bapak Bupati itu. Terus terang Bapak dalam survei kemarin ada timbul banyak permasalahan. Bapak bahkan aparat desa ini dimaki-maki oleh masyarakat ini, masyarakat desa. Desa Ulu Belu di mata kecamatan adalah kategori desa sangat tertinggal. Berarti 90% itu terdiri dari kakak miskin. Kerjasama antar Bapak pejabat desa Ulu Belu bersama aparat dan para tokoh masyarakat untuk menetapkan nama-nama penerima BLT desa sejumlah 40-an lebih itu akhirnya gagal oleh kriteria dan surat edaran Bapak Bupati. Dan mereka ini sebetulnya harus layak karena belum menerima bantuan apapun seperti PKH, PST, kartu sembako, bukan ASN, bukan tidak ada kartu prakerja dan bukan juga pegawai swasta. Menurut edaran Bapak Bupati Ngada seolah-olah tidak memperhatikan aturan pusat, yaitu yang layak terima adalah yang tidak pernah terima PKH, PST, kartu sembako, bukan ASN atau pegawai swasta dan tidak menerima kartu prakerja. Itu saya ikuti di titik itu. Pernyataan Bapak Presiden dan Menteri Desa yang kami ikuti di dalam siaran mengatakan bahwa data harus dari RT. Karena ketua RT tahu betul dengan urusan hidup masyarakat ini. Warga masyarakat dikecewakan dengan surat edaran Bapak Bupati yang menyulit warganya sendiri. Terus terang munculnya surat edaran itu menimbulkan gaduh, permusuhan, serta kecemburuan sosial di antara warga masyarakat itu sendiri. Masyarakat dan pemerintah desa. Warga masyarakat dan pemerintah desa saat ini. Kami benar-benar kecewa. Dampak ini, bantuan ini langsung ke menanggulangi dampak COVID. Lalu kami semua ini kehilangan pekerjaan. Semua lapisan masyarakat ini kehilangan pekerjaan. Tetapi nyatanya di tengah perjalanan kita dihadang lagi dengan peraturan bupati yang menyatakan bahwa ada yang layak dan ada yang tidak layak. Saya kemarin dulu saya ke Bapak Desa, dari Bapak Desa besoknya saya ke DPR, dari DPR saya ke Bapak Kepala Dinas BPMPD. Jadi saya terus terang saya benar-benar menyampaikan kekecewaan kami ada 39 kata. Jadi saya menyampaikan bahwa kami ini dampak dari COVID juga. Kenapa kami diklarifikasikan sebagai orang miskin, orang kaya dan orang kaya raya? Ada babi 1 ekor dikatakan kaya, ada motor 1 biji yang kami gunakan untuk ojek sehari-hari bisa mencari nafkah dikatakan kaya raya. Itu yang kami tidak terima, Bapak. Lalu saya sampaikan ini ke Bapak Kepala BPMPD, terus saya omong bahwa kami yang tamat SMA ini, tapi kami ini tidak sebagai pekerja di kantor-kantor, kami sebagai petani. Lalu pas ini dirumahkan dan terus suami saya itu sebagai tukang ojek, selama ini dia tidak pernah ojek lagi. Dengan adanya peraturan bupati yang kalau memiliki dengan 14 harga bupati yang dan kami tidak ada merasa keadilan yang merasa dari saya tidak kami pribadi sendiri. Tentang ini ada tes sama sampaikan memang BSTPKH ini kami ini tidak tahu kok itu data dari mana kami desanya tahu terima data itu sudah ada itu nama. Ini seharusnya hadir dengan dari pendamping itu supaya bisa menjelaskan ini. BST berapa hari lalu, 2 minggu lalu datang bawa data sini tanpa divalidasi dulu di desa kita pertemuan, tidak pernah, hanya datang muncul ini. Kami masukkan waktu terima tahap 1 BST tidak nama double 1 KKN tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Dicoret ganti orang baru, harus waktu itu harus kasih masuk 4 jam sore. Datanglah jam 4 sore. Bapak desa tidak sudah pulang. Jam 4 sore harus pulang kantor. Baru datang. Harus 3 orang itu ganti. Hari ini batas zamannya. Sekarang mau cari Bapak desa, cari BPD. Saya pakai telepon. Ya. Masukkan 3 nama ganti. Terus cari dia nomor KTP telepon, cari dari rumah ke rumah. Tadi ini sampai jam 7 malam. Kami tidak lihat sedikit untuk menyusahkan Bapak Mama. Kami lihat mau kasih semua. Bapak desa sendiri menyampaikan waktu itu. Maunya kita bahwa semua 42 orang ini kita akomodir semua.
Waktu itu kan saya sendiri yang ada beri gudang pendamping sedikit. Mohon maaf ini itu harus sampai susu. Tolak saya ini BLT kalau model 15 meter. Memang itu konsul haji dari atas kita tinggal menjalankan apa yang menjadi tugasan tanggal desa. Terus terang pendamping desa tidak ada like dislike di sini. Kita tidak mau kalau hati seorang manusia saya kepingin ini dana desa ini baik habis untuk masyarakat. Tapi kalau kemudian tabrak ini aturan, kami yang harus mengamankan ini aturan harus masuk penjara. Yang ada pada kami hanya doa. Kami sesuai dengan 14 kriteria yang ada dalam edaran bupati, maaf bukan peraturan bupati, tapi ini edaran bupati. Sehingga kemudian kita tidak hanya asal tabrak realisasi dana desa ini. Memang ada kurang lebih, saya juga manusia, tetapi untuk aturan kami harus tegakkan. Yang berkaitan dengan 14 kriteria pokok dan 3 kriteria tambahan ini. Jadi ya kembali lagi ini namanya masukan-masukan kita di dalam musyawarah ini. Tergantung saya ini masih ada pimpinan yang lebih tinggi. Kalau misalnya bupati dengan adanya keluhan bahwa ini bilang bisa dirubah di Perpu, ya kami laksanakan. Tapi kalau tetap berpedoman pada ini, kami tidak bisa. Karena aturan ini mengatur semua orang. Acuan kita jelas, diturun langsung datakan dari RT ke RT, rumah ke rumah, berbasis data, kan saya minta tadi berbasis data. Nah, sehingga ada tahapan awal yang kita bahas calon, kemudian masa pengaduan, sanggahan, kemudian hari ini ya kita tatakan bersama-sama. Dari sekian bapak mama ini mungkin ada yang tadi 13 itu yang betul-betul mereka ya kita klasifikasikan dia betul-betul miskin dan dia menjadi prioritas. Media Warisan Budaya Nusantara, Pajetan Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Kraton Kesepuan, Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Natadiningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa.